Assalamualaikum sahabat tani. Selamat datang di podcast pertanian bersama saya Entang. Di sini kita akan ngobrol santai tentang ilmu-ilmu pertanian yang saya pelajari dari mentor saya, Pak Wawan, seorang praktisi yang sudah berpengalaman di lapangan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang SOP Based Farming. Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, apa sih SOP Based Farming itu? Sederhananya, SOP ini adalah panduan kerja yang memudahkan kita dalam mengelola lahan pertanian secara terpadu. Ada 3 komponen utama, EPP, FS, dan BSR. EPP itu singkatan dari ekosistem pertanian produktif. Artinya, bagaimana lahan kita diatur supaya lebih produktif tapi tetap menjaga keseimbangan alam. Jadi, bukan cuma fokus hasil, tapi juga keberlanjutan. FS adalah food security atau ketahanan pangan. Maksudnya, sistem ini diarahkan supaya hasil pertanian bisa berkontribusi ke ketersediaan pangan yang stabil. Sedangkan BSR adalah Best Sustainable Result atau hasil terbaik yang berkelanjutan. Dengan mengikuti sistem seperti ini, lahan lebih terjaga, hasil panen lebih baik, dan petani jadi punya visi jangka panjang. Baik sahabat tani, itu dulu obrolan singkat kita tentang SOP Based Farming. Semoga bisa memberi gambaran bagaimana pentingnya punya sistem yang jelas dalam bertani. Assalamualaikum sahabat tani. Selamat datang di podcast pertanian bersama saya Entang. Di sini kita akan ngobrol santai tentang ilmu-ilmu pertanian yang saya pelajari dari mentor saya, Pak Wawan, seorang praktisi yang sudah berpengalaman di lapangan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang SOP Based Farming. Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, apa sih SOP Based Farming itu? Sederhananya, SOP ini adalah panduan kerja yang memudahkan kita dalam mengelola lahan pertanian secara terpadu. Ada 3 komponen utama, EPP, FS, dan BSR. EPP itu singkatan dari ekosistem pertanian produktif. Artinya, bagaimana lahan kita diatur supaya lebih produktif tapi tetap menjaga keseimbangan alam. Jadi, bukan cuma fokus hasil, tapi juga keberlanjutan. FS adalah food security atau ketahanan pangan. Maksudnya, sistem ini diarahkan supaya hasil pertanian bisa berkontribusi ke ketersediaan pangan yang stabil. Sedangkan BSR adalah Best Sustainable Result atau hasil terbaik yang berkelanjutan. Dengan mengikuti sistem seperti ini, lahan lebih terjaga, hasil panen lebih baik, dan petani jadi punya visi jangka panjang. Baik sahabat tani, itu dulu obrolan singkat kita tentang SOP Based Farming. Semoga bisa memberi gambaran bagaimana pentingnya punya sistem yang jelas dalam bertani. Di episode berikutnya, kita akan bahas tentang pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu. Jangan sampai ketinggalan ya. Bila dirasa bermanfaat, silahkan dukung saya di channel YouTube Ngobrol Tani Podcast Pertanian Indonesia dan Facebook Entang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani, saya Entang. Hari ini kita bahas pentingnya pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu. Kenapa ini penting? Karena konsultan bukan sekadar memberi saran, tapi harus paham kondisi lapangan. Melalui pelatihan, mereka dibekali ilmu dasar tentang tanah, tanaman, dan manajemen pertanian. Dengan begitu, setiap petani mendapat bimbingan yang lebih tepat. Hasilnya, pertanian jadi lebih maju dan produktif. Dalam pelatihan, konsultan belajar bukan hanya teori, tapi juga praktik di lapangan. Mereka diajarkan cara menganalisis lahan, menentukan strategi penanaman, hingga mendampingi petani saat menghadapi masalah hama dan cuaca. Semua itu supaya konsultasi yang diberikan bukan sekadar kata-kata, tapi solusi nyata yang bisa diterapkan. Konsultan yang terlatih bisa membantu petani menjaga tanah agar tetap subur, tanaman lebih sehat, dan hasil panen berkelanjutan. Bayangkan, dengan satu konsultan yang handal, ratusan petani bisa mendapat manfaat. Jadi pelatihan ini bukan hanya untuk individu, tapi untuk masa depan pertanian Indonesia. Semoga makin banyak konsultan yang lahir dan siap mendampingi kita semua.
Bila dirasa video ini bermanfaat, share kepada petani Indonesia lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat tani, saya Antang. Hari ini kita bahas soal hama tanaman. Hama adalah organisme pengganggu yang menyerang tanaman, bisa berupa serangga, jamur, atau bahkan bakteri. Dampaknya besar, daun jadi rusak, buah busuk, dan hasil panen berkurang drastis. Itulah kenapa setiap petani wajib paham cara mengenali gejala serangan sejak dini supaya bisa segera diatasi. Jadi kalau kita terlambat, kerugian bisa sangat besar. Gitu. Setelah tahu apa itu hama, sekarang kita bahas pentingnya pengendalian. Hama tidak boleh dibiarkan berkembang biak. Kalau satu jenis serangga dibiarkan dalam hitungan minggu, bisa menjadi ribuan ekor. Mengendalikan hama adalah menggunakan agen hayati. Agen hayati itu mikroorganisme baik yang bisa melawan serangga atau penyakit tanaman. Keunggulannya dia lebih aman buat tanah, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan residu berbahaya. Kalau diterapkan dengan benar, agen hayati bisa menekan hama sekaligus menjaga tanah tetap subur. Inilah yang banyak dibagikan oleh para konsultan pertanian, termasuk Pak Wawan di berbagai pelatihan. Kita lanjut ke video yang berikutnya, episode jenis-jenis hama tanaman. Assalamualaikum sahabat tani, saya Antang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa jenis hama tanaman yang sering muncul dalam pertanian, seperti yang dijelaskan oleh Pak Wawan. Contohnya hama pengisap seperti wereng, kuaesekemaing, hama paiceka paenya kongnya kemunya seperti bokunaya ulat atau larva, penyakit jamur seperti fusarium yang menyebabkan layu dan juga busuk akar atau busuk umbi. Nah, hama-hama ini bisa menyerang daun, batang akar, bahkan sistem perakaran tanaman, sehingga jika tidak ditangani sejak dini bisa merusak hasil panen. Di episode selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mendeteksi hama-hama tersebut dan solusi alami yang bisa kita gunakan. Apa itu hama tanaman? Assalamualaikum sahabat tani, saya Antang. Hari ini kita bahas tentang hama tanaman. Hama adalah organisme yang merusak tanaman dan menurunkan hasil panen, misalnya serangga, tikus, atau bahkan cendawan. Serangan hama bisa membuat daun rusak, batang busuk, hingga buah gagal panen. Karena itu, petani wajib mengenali hama sejak dini supaya bisa segera ditangani. Halo sahabat tani, masih bersama saya Antang. Apa bedanya hama dengan penyakit? Hama biasanya berupa organisme terlihat jelas seperti ulat, wereng, belalang, atau tikus. Sedangkan penyakit disebabkan mikroorganisme patogen seperti jamur, bakteri, dan virus. Keduanya sama-sama berbahaya, jadi kita perlu cara khusus untuk mengendalikan agar tanaman tetap sehat. Apa itu hama tanaman? Assalamualaikum sahabat tani, saya Antang. Hari ini kita bahas tentang hama tanaman. Hama adalah organisme yang merusak tanaman dan menurunkan hasil panen, misalnya serangga, tikus, atau bahkan cendawan. Serangan hama bisa membuat daun rusak, batang busuk, hingga buah gagal panen. Karena itu, petani wajib mengenali hama sejak dini supaya bisa segera ditangani. Halo sahabat tani, masih bersama saya Antang. Apa bedanya hama dengan penyakit? Hama biasanya berupa organisme terlihat jelas seperti ulat, wereng, belalang, atau tikus. Sedangkan penyakit disebabkan mikroorganisme patogen seperti jamur, bakteri, dan virus. Keduanya sama-sama berbahaya, jadi kita perlu cara khusus untuk mengendalikan agar tanaman tetap sehat. Sahabat tani, jangan anggap remeh hama kecil seperti trips. Serangga ini merusak daun dengan cara menghisap cairannya. Daun jadi bercak-bercak perak, pertumbuhan tanaman terhambat, dan hasil panen menurun. Walau ukurannya kecil, dampaknya besar bagi petani sayuran dan buah. Selanjutnya, peran musuh alami. Assalamualaikum sahabat tani, tidak semua serangga merugikan. Ada juga yang jadi musuh alami hama, misalnya capung, laba-laba, atau semut rangrang. Mereka memangsa hama kecil seperti ulat dan wereng. Artinya menjaga keseimbangan alam di lahan pertanian juga penting. Jangan sampai semua serangga dibasmi, karena ada yang justru bermanfaat bagi tanaman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.
Hama ulat dan dampaknya. Assalamualaikum sahabat tani. Salah satu hama paling umum adalah ulat. Ulat ini memakan daun sampai habis sehingga proses fotosintesis tanaman terganggu. Kalau dibiarkan tanaman jadi kerdil dan panen berkurang drastis. Karena itu pengendalian ulat harus dilakukan sejak awal. Jangan tunggu sampai populasi meledak. Wereng si penghisap getah. Halo sahabat tani, kembali dengan saya Entang. Serangga kecil ini menghisap cairan tanaman, membuat daun menguning dan kering. Serangan wereng juga bisa menularkan virus pada padi. Itulah kenapa wereng dianggap hama berbahaya yang bisa menyebabkan gagal panen. Pencegahan lebih baik sebelum wereng menyebar luas. Hama belalang sahabat tani. Hama lain yang sering bikin resah adalah belalang. Hewan ini rakus memakan daun, batang muda, bahkan bunga tanaman. Assalamualaikum sahabat tani. Hama berikutnya adalah lalat buah. Serangga ini menusuk buah untuk meletakkan telurnya. Akibatnya buah jadi busuk dari dalam sebelum sempat dipanen. Hama ini merugikan petani hortikultura seperti cabai, tomat, jeruk, dan mangga. Karena itu pengendaliannya harus serius sejak dini. Selanjutnya hama penggerek batang dan kumbang tanduk. Halo sahabat tani, masih bersama saya Entang. Ada dua hama yang cukup ganas, yaitu penggerek batang dan kumbang tanduk. Penggerek batang masuk ke dalam batang tanaman dan merusak jaringan. Sementara kumbang tanduk sering menyerang tanaman kelapa atau sawit, membuat pelepah rusak dan tanaman tumbang. Keduanya harus dikendalikan dengan serius agar tidak merugikan. Jangan sampai semua serangga dibasmi, karena ada yang justru bermanfaat bagi tanaman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Ini terakhir saya ingin menekankan mencegah hama jauh lebih mudah daripada mengobati. Caranya dengan menjaga kebersihan lahan, rotasi tanaman, penggunaan agen hayati, dan pemupukan yang seimbang. Ya, kalau lahan sehat, tanaman kuat, maka hama pun lebih sulit menyerang. Ingat, pertanian sehat dimulai dari pencegahan. Bila dirasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman petani Indonesia lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya Ngobrol Tani Podcast Pertanian Indonesia. Dan kunjungi Facebook Entang 68.